lubang hitam dikemukakan lebih dari 200 tahun yang lalu. Pada 1783, ilmuwan John Michell mencetuskan teori mengenai kemungkinan wujudnya sebuah lubang hitam setelah beliau meneliti dan mengkaji teori gravitasi Isaac Newton. Beliau berpendapat jika objek yang dilemparkan tegak lurus ke atas, maka ia akan terlepas dari pengaruh gravitasi bumi setelah mencapai kecepatan lebih dari 11 km per second. Maka tentu ada planet atau bintang lain yang memiliki gravitasi lebih besar daripada bumi, bukan? Istilah lubang hitam pertama kali digunakan oleh ahli fisika Amerika Serikat, John Wheeler, pada 1968. Wheeler memberi nama demikian karena lubang hitam tidak dapat dilihat, karena cahaya turut tertarik ke dalamnya sehingga kawasan di sekitarnya menjadi gelap. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dalam bidang astronomi di seluruh dunia, banyak para ilmuwan yang sampai sekarang masih meneliti tentang lubang hitam. Mulai dari apa itu lubang hitam serta manfaat lubang hitam terhadap galaksi Bima Sakti. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengupas tentang peranan lubang hitam tersebut. Lubang hitam sampai sekarang ini belum diketahui pasti kebenarannya. Penelitian mengenai lubang hitam terus berlanjut sampai sekarang ini. Dengan semakin canggihnya ilmu pengetahuan teknologi, informasi, dan komunikasi, maka penelitian akan lubang hitam semakin lebih mudah, sehingga mendorong para peneliti untuk meneliti lebih jauh mengenai lubang hitam. Lubang hitam adalah sebuah pemusatan massa yang cukup besar, sehingga menghasilkan gaya gravitasi yang sangat besar. Gaya gravitasi yang sangat besar ini mencegah apapun lolos darinya kecuali melalui perilaku terowongan kuantum. Medan gravitasi begitu kuat sehingga kecepatan lepas di dekatnya mendekati kecepatan cahaya. Tak ada sesuatu, termasuk radiasi elektromagnetik, yang dapat lolos dari gravitasinya. Bahkan, cahaya hanya dapat masuk, tetapi tidak dapat keluar atau melewatinya. Dari sinilah kita peroleh kata hitam. Istilah lubang hitam telah tersebar luas, meskipun ia tidak menunjuk ke sebuah lubang dalam arti biasa, tetapi merupakan sebuah wilayah di angkasa di mana semua tidak dapat kembali. Secara teoritis, lubang hitam dapat memiliki ukuran apapun, dari mikroskopik sampai ke ukuran alam raya yang dapat diamati. Sebuah lubang hitam adalah wilayah ruang dan waktu di mana gravitasi mencegah apapun, termasuk cahaya, melarikan diri. Teori yang menyatakan adanya lubang hitam pertama kali diperkenalkan pada abad ke-18 oleh John Michell dan Pierre Simon Laplace. Kemudian, teori ini dikembangkan oleh Karl Schwarzschild dengan berdasar pada teori relativitas Albert Einstein pada tahun 1916. Kemudian, istilah lubang hitam semakin terkenal karena dipopulerkan oleh William Hawking. Black hole atau lubang hitam bisa terjadi karena pada awalnya suatu bintang terbentuk dengan kondisi tingkat radiasi yang sangat tinggi dengan gravitasi yang seimbang. Semakin lama, bintang ini akan kehabisan bahan bakar dan melakukan fusi, sehingga radiasinya akan melemah. Ketidakseimbangan di mana gravitasinya lebih kuat membuat bintang tersebut terjadi penghancuran pada diri sendiri. Saat mencapai suatu titik tertentu, bintang ini akan kolaps dan menyebabkan ledakan yang kita kenal dengan istilah supernova. Ledakan ini akan membuat kepadatan benda terus meningkat dan memaksa gravitasi untuk terus meningkat pula. Kekuatan gravitasi inilah yang kemudian dapat menciptakan sebuah lubang hitam. Lama-kelamaan, lubang hitam ini dapat mati dengan sendirinya. Seiring berjalannya waktu, lubang hitam akan terus mengecil karena tekanan gravitasinya sendiri, hingga nanti pada akhirnya akan menghasilkan ledakan yang super besar. Tetapi proses ini berlangsung dalam waktu yang sangat lama, sehingga kemungkinan besar manusia tidak akan bisa mengamati terjadi ledakan ini. Lubang hitam memang menyedot benda angkasa, termasuk bumi, juga beresiko ditelan olehnya. Namun, resikonya ternyata tidak hanya itu. Gas yang disemburkan dari dalamnya pun dapat membuat benda angkasa bergeser dan bahkan mungkin bertabrakan. Ada teori dasar yang wajib kalian ketahui, yakni yang pertama adalah teori relativitas umum dari Albert Einstein. Yang kedua adalah teori fisika kuantum. Dan yang ketiga adalah teori evolusi bintang. Pada 1976, pakar astrofisika ternama Stephen Hawking mengemukakan teori bahwa lubang hitam terbentuk dari bintang raksasa yang tekanan gravitasinya luar biasa besar, sehingga menarik energi dan materi di dekatnya.
Energi dan materi itu diyakini akan musnah di telan lubang hitam. Teori fisika kuantum berlawanan dengan teori relativitas umum. Teori fisika kuantum menyatakan bahwa materi dan energi tidak bisa dihancurkan, namun hanya bisa berganti wujud. Hawking sempat menyatakan kalau sejatinya materi yang terhisap lubang hitam akan melari menuju jagat raya baru. Tetapi, setelah dipikir kembali oleh Hawking, ia akhirnya menyatakan bahwa lubang hitam tidak menghancurkan segala yang dihisapnya, namun menyimpan apa yang dihisapnya dalam waktu yang sangat lama. Setelah lubang hitam rusak dan mati, apa yang pernah dihisapnya dipancarkan kembali ke jagat raya dalam bentuk tercerai-berai. Pemikiran baru Hawking yang radikal ini diungkapkan dalam konferensi internasional mengenai gravitasi dan relativitas umum ke-17 di Dublin, Irlandia. Menurut teori evolusi bintang, lubang hitam berasal dari sejenis bintang biru yang memiliki suhu permukaan lebih dari 25.000 derajat Celcius. Ketika pembakaran hidrogen di bintang biru yang memakan waktu kira-kira 10 juta tahun, ia menjadi bintang biru raksasa. Kemudian, bintang itu menjadi dingin dan menjadi bintang merah raksasa. Dalam fase itulah, akibat tarikan gravitasinya sendiri, bintang merah raksasa mengalami ledakan dahsyat atau kita sebut dengan supernova dan menghasilkan dua jenis bintang, yaitu bintang neutron dan lubang hitam. Pengamatan dari teleskop sinar X ruang angkasa selama lebih dari 1 dekade menunjukkan kekuatan tarikan gravitasi lubang hitam, menyebabkan banyak bintang yang hancur dan ditelan olehnya. Ahli-ahli astronomi juga berhasil mengamati bagaimana proses lubang hitam menyedot gas yang berterbangan di sekitarnya. Gas yang disedot itu menjadi panas sehingga memancarkan radiasi dalam berbagai panjang gelombang, mulai dari gelombang radio hingga gelombang sinar X. Cara kerja black hole atau lubang hitam seperti vakum pelita raksasa yang tidak terlihat. Gerakan black hole sulit untuk dideteksi dan penyerapan benda-benda di sekitarnya berlangsung sangat cepat. Pergerakan lubang hitam terjadi secara menerus dan teratur. Sampai saat ini, ilmuwan masih belum menemukan cara pasti untuk mendeteksi keberadaan black hole atau lubang hitam. Mereka tidak terlihat dan meninggalkan jejak yang sulit terdeteksi. Cara yang digunakan untuk mendeteksi black hole saat ini ialah dengan mengamati bintang yang hilang secara tiba-tiba. Seorang ilmuwan NASA mengungkapkan bahwa saat black hole bereaksi, terdapat gelombang suara dan irama tertentu yang keluar dari lubang hitam. Gelombang suara tersebut memungkinkan muncul sebagai hasil dari penyerapan suatu objek oleh lubang hitam itu. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan black hole atau lubang hitam dengan pertumbuhan galaksi saling berhubungan satu sama lain. Kepadatan suatu galaksi, semakin padat ia, semakin banyak bintang baru yang terbentuk, maka akan semakin besar pula kemungkinan black hole atau lubang hitam dapat menyerap bintang-bintang tersebut. Dengan menyerap objek yang ada di sekitarnya, maka massa dari black hole bertambah. Hai, buat kamu adik-adik yang barusan lulus SMA yang ingin tahu informasi beasiswa kuliah pendidikan fisika gratis, silakan follow Instagram pfisika.alhikmah. Semoga beruntung.